Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mira Novita Subroto dengan NIM 21060511100056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Management Life Cycle. Nah, sebelumnya di dalam PM Life Cycle sendiri, kita harus tahu apa itu Project Periods. Nah, salah satu contoh Project Periods yaitu PMBOK Process. Apa itu PMBOK proses? Nah, itu adalah dokumen yang berisi kumpulan proses, praktik, terminologi, dan pedoman yang dijadikan sebagai standar dalam industri manajemen proyek. Ada beberapa tahapan, bisa dilihat di dalam gambar ini, yaitu ada initiating, planning, monitoring and controlling, executing, dan closing. Nah, initiating adalah menentukan visi proyek itu seperti apa, targetnya itu apa, dan persetujuan dari pemangku kepentingan. Di tahap planning, yaitu fase pembangunan infrastruktur proyek untuk mencapai tujuan proyek yang tadi telah ditentukan di tahap initiating dalam batasan waktu dan anggaran yang sudah ditentukan. Tahap ketiga yaitu executing, yaitu mengeksekusi planning yang telah dibuat sebelumnya. Nah, dengan timeline yang telah ditentukan. Nah, dalam fase ini, sebagian besar anggaran akan dikeluarkan untuk mencapai hasil yang maksimal atau hasil yang sesuai tujuan tadi. Lalu, tahap keempat adalah monitoring and controlling. Seperti namanya, yaitu mengawasi dan mengkontrol perkembangan proyek yang berjalan. Melihat apakah ini sudah sesuai rencana atau belum, sudah sesuai uh, tujuan proyeknya atau belum. Nah, di sini berbagai tindakan korektif bisa dibuat. Misalnya bisa di dalam executing ada yang kurang, dia bisa balik lagi ke tahap planning, lalu executing kembali begitu. Dan terakhir adalah tahap closing. Nah, tahap closing ini ditandai dengan persetujuan dari pelanggan. Jadi, proyek tersebut resmi ditutup jika telah memperoleh persetujuan dari pelanggan, pemangku kepentingan atau stakeholder, dan sponsor proyek. Nah, di dalam PM Life Cycle sendiri, sebelum kita mengerjakan project tersebut, biasanya kita harus mengirimkan yaitu project proposal. Nah, project proposal ini contohnya yaitu project delivery process. Hampir sama seperti PM Life Cycle yang di PMOK proses itu. Nah, di dalam project delivery process ada berbagai tahapan, yaitu initiate, yaitu yang pertama adalah initiate. Di dalam initiate ini kita harus telah membuat project charter, yaitu dokumen yang berisi uraian tentang proyek, seperti tujuan proyeknya apa, lalu rencana proyeknya itu seperti apa, kemudian stakeholdernya siapa, project manajernya siapa, lalu budgetnya itu berapa, dan sponsornya itu siapa. Lalu sudah mengidentifikasi stakeholder atau pemangku jabatan. Contohnya di dalam siakat, pemangku jabatannya bisa siswa, dosen, dan yang berkepentingan di dalam software tersebut. Lalu juga telah melakukan project kick-off atau pertemuan antara atau meeting pertemuan antara stakeholder dan project manager. Jadi nanti diperoleh kesepakatan projectnya itu akan seperti apa, begitu. Tujuannya itu apa dan projectnya itu akan seperti apa, begitu. Lalu tahap planning itu yaitu kan di sini kita di project manajemennya ini berkaitan tentang software ya atau perangkat lunak. Jadi kita menentukan nih kebutuhan yang dibutuhkan di dalam perangkat lunak itu seperti apa, lalu spesifikasinya itu apa, kemudian communication plan atau rencana komunikasinya itu seperti apa antara stakeholder dan project manager begitu. Lalu sudah juga menentukan resources-nya dan assessment-nya. Nah, tahap selanjutnya yaitu execute. Dan dalam tahap execute ini hampir sama seperti tahap execute dalam software
software atau perangkat lunak, yaitu kita menentukan desain specification-nya. Seperti UML-nya seperti apa, URD-nya, lalu IRD-nya seperti apa, UML-nya seperti apa, dan yang lainnya begitu. Lalu deployment plan atau rencana pengembangannya itu nanti seperti apa begitu. Dan tak lupa juga dengan melakukan tes plan atau rencana tesnya. Ada 2 tes, yaitu tes secara unit atau per unit dan secara keseluruhan, yaitu ketika aplikasinya ini sudah jadi lalu dites secara keseluruhannya apakah sudah memenuhi syarat dalam tahap inisialisasi sebelumnya atau belum. Lalu selanjutnya adalah tahap di sini close. Nah, di tahap close-nya itu ditandai dengan proyek ini sudah disetujui oleh stakeholder. Jadi stakeholder di sini sudah sepakat, sudah menyetujui gitu seluruhnya proyeknya itu seperti yang telah dibuat begitu. Lalu proyeknya ini sudah bisa diproduksi dan tak lupa juga untuk pembuatan laporan dari setiap langkahnya atau setiap prosesnya. Terus ada juga monitor and control. Di monitor and control sendiri ada meeting notes, status report, dan risk management. Lalu di tahap deliver di sini ada routine maintenance. Jadi nanti software itu akan di-maintain secara rutin and support. Nah, keuntungan dari PM Life Cycle sendiri yaitu pencapaian tujuan. Karena tahapannya yang terstruktur, jadi pencapaian tujuannya itu lebih mudah juga gitu. Lalu pengelolaan risiko yang lebih baik, penghematan waktu dan biaya, peningkatan waktu dan kolaborasi, karena tadi itu ada communication plan, jadi komunikasi antara stakeholder dan project manajernya itu akan lebih enak. Dan terakhir adalah peningkatan kualitas proyek. Sudah dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.